Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Setia Ramdena, NPM 1901011150, kelas PA semester 4. Di video ini saya akan membahas beberapa materi fikih munaqohat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Materi pertama, walimatul ursi. Walimatul ursi menurut bahasa dibagi dalam dua kata, yakni al-walimah serta al-ursi. Walimah memiliki arti berkumpul dan ursi memiliki arti menikah. Jadi walimatul ursi berarti sebuah rangkaian khusus dalam pernikahan. Walimatul ursi dalam pengertian secara umum berarti sebuah serangkaian dalam pesta untuk mengucapkan terima kasih atau mensyukuri atas nikmat dari Allah dan atas berlangsungnya akad nikah dengan memberikan hidangan beberapa makanan. Hal-hal yang harus diperhatikan pada walimatul ursi. 1. Islam telah melarang antar tamu undangan untuk bercampur baur yang kemungkinan dapat terjadi interaksi atau ikhtilat pada tamu undangan laki-laki dan perempuan yang tentu saja bukan mahram, sambil tertawa serta membicarakan sesuatu hal yang tidak syar'i. Untuk menghindarkan dari hal tersebut, maka dilakukan pemisahan untuk tamu lelaki dengan perempuan. 2. Memperhatikan hukum syara' mengenai aurat serta berhijab sempurna. Agama Islam sudah memerintahkan kepada perempuan untuk menutup auratnya dengan sempurna. Quran Surah An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59. Serta dilarang untuk melakukan tabaruj dengan suatu larangan yang tegas pada situasi apapun tanpa terkecuali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kalian tabaruj seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu." Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. 3. Mengundang hiburan yang telah dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sampai disertai dengan minum atau makanan yang telah Allah haramkan. 4. Agama Islam melarang walimah diselenggarakan hanya mengundang orang-orang tertentu saja, yakni mengundang orang kaya atau orang yang dihormati serta tidak mengundang fakir miskin, walaupun masih dalam kerabat ataupun tetangga. Dalam hadis dikatakan bahwa sejelek-jeleknya makanan ialah makanan walimah yang hanya mengundang orang kaya tetapi meninggalkan orang-orang miskin. Hadis riwayat Bukhari. 5. Dalam prosesnya walimah harus bersih, yakni dari hal-hal yang bertolak belakang dengan ajaran Islam, menghindarkan dari hal-hal yang berbau kemusyrikan, contoh sajen dan sebagainya. 6. Dilarang makan atau minum dengan berdiri. Materi kedua, hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga adalah sebagai berikut. 1. Mahar. 2. Nafkah pakaian dan tempat tinggal. 3. Menggauli istri secara baik. 4. Menjaga istri dari dosa. 5. Memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Materi 3. Hak dan kewajiban seorang istri terhadap suami dalam keluarga. 1. Taat dan patuh kepada suami. 2. Melayani suami. 3. Pergi dengan izin suami. 4. Istri menjaga nama baik suami. 5. Menjaga diri dan amanah terhadap harta suami. 6. Tidak memasukkan seseorang ke rumah tanpa seizin suami. 7. Menggembirakan hati suami. 8. Menghormati dan bergaul dengan baik. Materi 4. Nafkah, kiswah, dan tempat tinggal. Nafkah dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan dalam pernikahan. Dalam pernikahan, nafkah itu wajib diberikan oleh seorang suami kepada istrinya yang berupa uang.
makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kiswah atau pakaian kain atau penutup merupakan kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat berteduh atau tempat tinggal dalam kurung rumah. Memberi nafkah pada istri hukumnya wajib. Nafkah dikaitkan dengan keadaan si suami. Jika suami adalah orang kaya, sesuai dengan apa yang Allah karuniakan baginya dari kekayaannya. Jika suami miskin, maka semampunya sesuai dengan apa yang Allah berikan padanya dalam kondisi miskin tersebut. Nafkah pada umumnya berupa 3 hal: makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang 3 hal ini berdasarkan dalil syar'i dan juga disepakati setiap orang yang berakal merupakan kebutuhan primer manusia. Materi 5. Kedudukan harta dalam pernikahan. Dalam istilah syariat Islam, definisi pengertian harta adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan dalam perkara legal menurut hukum syara atau syariat Islam. Misalnya hibah, pemberian, ekonomi bisnis, pinjaman, serta konsumsi. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan barang dan jasa yang digunakan manusia di dunia ini bisa diartikan sebagai harta. Dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan kedudukan harta dalam perkawinan. 1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Materi 6. Hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Dalam Islam sah-sah saja menikahi wanita yang pernah berzina. Yang tidak diperbolehkan adalah menikahi wanita pezina yang tidak pernah bertaubat atas dosa zinanya. Maka apabila seorang wanita telah bertaubat dari zina, maka hukumnya boleh untuk dinikahi. Akan tetapi keduanya harus saling menutup aib mereka dan tidak boleh mengungkit-ungkit hal tersebut ketika sudah menikah. Materi terakhir, perjanjian perkawinan. Membuat perjanjian perkawinan dalam Islam adalah hal yang mubah. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan terkait dengan pemisahan harta perkawinan. Sebab jika tidak dibuat perjanjian seperti ini, setiap harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan adalah milik bersama suami istri. Ketika mereka bercerai, harta tersebut dibagi 2. Apabila ada perjanjian perkawinan, maka penyelesaian harta bersama tersebut dibagi sesuai dengan isi perjanjian. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.